Assalamualaikum, kembali lagi di channel Asdos Teknologi. Di samping saya ini satu unit PC atau zaman dulunya itu CPU ya. PC ini adalah PC teknologi jadul tahun 2013, kurang lebih 10 tahun yang lalu, namun masih bisa digunakan tahun 2023 dan kemungkinan masih bisa digunakan juga pada tahun 2024. Bagaimana spesifikasinya, apa keunggulannya, teman-teman bisa nonton video ini sampai selesai ya. Untuk spesifikasinya yang pertama yaitu prosesor, ini menggunakan Core i5 atau Core i5 3570. Prosesor ini saya rekomendasikan bagi teman-teman yang ingin merakit PC dengan dana yang terbatas kurang lebih 1 juta ya. Kemudian setelah prosesor ada motherboard. Motherboard menggunakan Gigabyte H61M S2PV ya. Ref-nya itu 2.2. Untuk sekedar pengetahuan, ref 2.2 adalah ref tertinggi dari seri ini. Jadi seri ini itu ref-nya yang paling tinggi ya, 2.2. Jika teman-teman mendapatkan seri S2PV di bawah 2.2, berarti itu belum yang terakhir atau belum yang terbaru dari seri ini. Kemudian setelah itu menggunakan heatsink fan bawaan dari prosesor ya. Ini original dari Intel, bukan yang merek abal-abal. Setelah itu ada yang namanya RAM. RAM menggunakan RAM kit ya, dual channel merek Corsair 8 GB dengan konfigurasi 4 GB kali 2. Untuk RAM-nya gambarnya seperti ini. Untuk RAM-nya warnanya hitam. Kemudian setelah itu ada yang namanya media penyimpanan. Media penyimpanan saya masih rekomendasikan menggunakan harddisk ya. Yang saya gunakan adalah WD Blue atau WD yang berwarna biru. Kapasitasnya 500 GB dengan kesehatan jelas 100% dan performa juga 100%. Kemudian untuk casing sendiri seperti yang teman-teman lihat, ini menggunakan Cube Gaming background ya, yang warna putih. Karena ada dua varian, yang pertama black, yang kedua putih ini atau white. Untuk PSU-nya sendiri atau power supply menggunakan Thermaltake Light Power 500 watt. Spesifikasinya sudah saya jelaskan. Kemudian saya akan jelaskan keunggulan kenapa menggunakan komponen seperti ini. Yang pertama prosesor Core i5 3570 ini adalah generasi ketiga atau EV Bridge ya, dimana kemampuannya itu jauh meningkat dibandingkan generasi kedua Sandy Bridge. Beberapa keunggulannya, yang pertama TDP-nya lebih rendah dibandingkan generasi sebelumnya, generasi kedua. Kemudian yang kedua sudah mendukung XMP Extreme Memory Profile, ini cocok dengan RAM yang saya gunakan, Corsair ini. Yang ketiga, Intel Core i5 generasi ketiga adalah awal mula yang dapat jatah dari PCI Express 3.0. Jadi walaupun sama-sama generasi 3, tapi kalau masih Core i3 atau Core i3 itu belum dapat jatah PCI Express 3.0. Jadi kelebihan ini yang saya sampaikan dibandingkan generasi kedua. Untuk motherboardnya sendiri, saya menggunakan ini yang pertama merek Gigabyte ya. Merek ini insya Allah lebih bagus dibandingkan merek-merek abal-abal yang banyak masalah gitu ya. Walaupun ini bekas, tapi sudah banyak PC rakitan yang saya jual menggunakan merek Gigabyte. Alhamdulillah aman ya, bertahun-tahun aman, asalkan yang pertama ini power supply-nya harus bagus ya. Ini walaupun belum 80 plus, tapi ya lumayan seperti itu. Dan ketika dites pun voltasenya masih normal, tidak ada angka-angka yang aneh seperti itu. Kemudian lanjut ke RAM. RAM menggunakan Corsair karena kita sama-sama tahu bahwasanya kelebihan Corsair yang pertama dia garansinya lifetime. Kemudian yang kedua untuk yang kit itu ada pendinginnya atau bahasa gaulnya itu ada jaketnya ya, ada bajunya. Ini yang saya suka dari RAM kit seperti itu. Kemudian di sini ada media penyimpanan harddisk. Yang pertama harddisk itu harganya murah, tapi kapasitasnya besar seperti itu dibandingkan SSD. Untuk pengetahuan saja, akhir tahun ini terjadi kenaikan harga SSD dari yang semula harganya murah, sangat terjangkau, sekarang sudah mulai naik. Makanya untuk saat ini di akhir tahun 2023 ini rekomendasikan masih menggunakan harddisk seperti itu. Untuk casing saya pilihkan yang warna putih karena lebih
kelihatan lebih bersih dan lebih indah seperti itu saat digunakan. Seperti yang sudah saya sampaikan, bahwasanya untuk merakit PC ini kurang lebih di harga 1 jutaan. Bisa kurang dan bisa lebih, tergantung di mana teman-teman membelinya. Setelah ini saya akan coba berikan informasi tentang prosesor, motherboard, kemudian RAM, kemudian hard disk. Saya akan coba masuk ke dalam Windows dan menjelaskan beberapa kelebihan dari komponen ini atau part ini. Jangan di skip dulu ya, biar teman-teman mengetahuinya seperti itu. Teman-teman bisa melihat ya spesifikasi dari prosesornya. i5-3570 ya. Dengan TDP maksimalnya itu 77 Watt dengan kecepatan dasar 3,4 GHz. Turbo 3,8 GHz. Untuk L3 chassis-nya 6 MB, core-nya 4 ya. Ini untuk motherboard-nya menggunakan Gigabyte seperti yang tadi sudah disampaikan, H61M S2 PV Ref 2.2. Di sini keterangannya masih PCI Express 2.0 ya, tapi sesungguhnya ini sudah support PCI Express 3.0. Ini untuk versi BIOS-nya versi BIOS terbaru ya, dengan versi FB. Untuk memorinya masih DDR3 8 GB. Karena ini dual channel kit, maka CL-nya itu lebih ketat ya, karena XMP-nya itu sudah aktif. Nah, untuk merek Corsair, dua-duanya Corsair. Ini XMP-nya versi 1.3, kecepatan XMP 800 MHz dengan CL 9 ya. Untuk grafiknya masih standar. Untuk benchnya itu ada multi-thread dan single thread ya. Untuk multi-thread nilainya 1488,7 dan single threadnya itu 382. Untuk bench ini tanpa merekam ya, dengan aplikasi perekam layar, dan ini saya akan coba bench dengan mengaktifkan aplikasi perekam layar. Ini untuk speednya naik ya di 3,99 GHz atau 4 GHz. Ini untuk single thread-nya di 4,1 GHz, di mana terjadi penurunan ya dari yang tanpa menggunakan aplikasi perekam layar dan saat menggunakan aplikasi perekam layar. Saat membuka aplikasi SPICY, di sini dapat keterangan suhu dari mulai CPU atau prosesor di 43 derajat, kemudian motherboard di 38 derajat. Untuk IGPU-nya atau VGA onboard-nya di sini menggunakan 6 shader ya, atau eksekusi unitnya, di mana DirectX support-nya masih di 11.0 dengan bus weight-nya 128 bit, bandwidth-nya 25,6 GB per second dengan memorinya 800 MHz dan bus 1150 MHz. Di sini saat ditampilkan informasi DirectX 12 device not found. Sedangkan 11 itu ada ya. Saya close dulu. Semuanya saya close. Kemudian masuk ke hard disk Sentinel. Ini masih 100 semuanya ya. Masih sehat dan performanya juga masih sempurna. Di mana hard disk ini sudah mendukung SATA 3 6 Gbps. Saya tarik ke bawah.
di mana WD Blue itu kecepatan 7200 rpm ya. Sekian video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat ya, dan bisa menjadi referensi yang baik untuk teman-teman. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.